Sebagian kita mungkin pernah berpikir kalau ada saatnya kita melemah. Ada saatnya kita tidak memiliki pengharapan dalam sebuah kehidupan. Karena banyaknya peristiwa yang membuat kita itu rasanya nggak mungkin kita itu bisa balik lagi ke posisi yang lebih baik. Sebenarnya kita sudah menyerah. Pada awalnya kita menyerah. Tapi sebenarnya saat kita menyerah, saat kita tahu sebenarnya Allah itu menjaga kita. Bahkan saat kita lemah, kuasa Allah itu bekerja dengan maha dahsyatnya di dalam diri kita sendiri. Yang terpenting adalah kita mau membuka hati, membuka pikiran kita. Kalau kita melihat realita kita itu banyak sekali sesuatu yang membuat kita itu rasanya nggak mungkin gitu ya. Tapi ketika kita mengembalikan itu semua kepada Tuhan, hal itu akan berbanding terbalik. Kita akan punya banyak pengharapan di dalam Dia. Di dalam Dia yang memberi kelegaan. Dan mungkin ketika kita melemah, orang di sekitar kita pun bahkan menyadari, ya kamu memang lemah. Tapi pada saat kelemahan kita membuat kita berada serendah-rendahnya gitu, pada saat itu Allah sedang bekerja di dalam diri kamu. Dia berusaha meninggikan kamu. Oke, mungkin tidak serta-merta saat itu juga. Tapi kamu harus pegang firman Dia ya. Lukas 1 yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kacamata kita, manusia harfiah, akan menyadari bahwa di dalam diri kita itu banyak sekali ketidaksempurnaan, banyak sekali sesuatu yang pengen kita rengkuh. Tapi kadang apalah daya gitu ya, apalah daya bahwa segala sesuatu itu terbentur dengan pikiran kita sendiri. Kalau kita berjalan menurut jalan kita sendiri. Tapi kalau kita berjalan menurut kehendak Dia, menurut kehendak Tuhan yang memimpin atas hidup kita, tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu yang pada awalnya secara pikiran kita manusia tidak akan mungkin terjadi ya. Tapi kalau kita mengimani firman yang ada di dalam Alkitab, dan kita berjalan sesuai dengan rencana Dia. Tapi ingat, kita berjalan dalam kekudusan ya. Kekudusan di sini artinya kita menanggalkan segala dosa kita. Kita minta ampun sama Tuhan, berserah sama Tuhan. Dan kita meninggalkan segala sesuatu yang buruk dari tubuh lama kita. Pikiran lama kita. Kita menanggalkan semua itu. Menanggalkan sesuatu yang berdosa menurut Tuhan. Karena ketika kita sudah meminta ampun, Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Tapi kita harus belajar untuk hidup secara kudus di dalam Dia. Karena ketika kamu hidup kudus di dalam Dia, Tuhan akan mengenapi rencana yang lebih indah dalam kehidupanmu. Tidak ada yang mustahil di dalam Dia. Maka ketika kamu merasa sebagai manusia kamu itu gak layak. Ketika kamu sebagai manusia begitu banyak hal yang membuat kamu merasa kamu itu rendah diri. Merasa minder terhadap keadaan diri kamu. Yang karena yang kamu lihat adalah mata jasmani kamu. Kamu melihat sesuatu yang berdasarkan mata jasmani kamu. Padahal sesuatu yang kita lihat, yang memang kita bisa rasakan, itu hanya sementara. Tapi yang kita harus rasakan adalah sesuatu yang kekal. Penglihatan mata rohani kita. Penglihatan yang tidak terlihat oleh mata kita yang sebenarnya. Tapi keadaan itu sudah terjadi ketika kita mengimani sesuatu itu di dalam diri kita. Jadi mungkin ya kalau kita pada saat lemah, pada saat iman kita goyah, kita ngerasa doa kita itu nggak dijawab, sia-sia saja sama Tuhan.
Sebenarnya tidak begitu ya. Ketika kamu berdoa, kamu merasa yakin dengan iman yang kamu miliki. Berdoa itu tidak cukup hanya sekali. Sekali begitu doa didengarkan dan itu bla 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 langsung terjadi. Enggak, doa itu harus continue, rutin. Saat kamu berdoa rutin, menyembah Dia, kamu akan merasa menerima sesuatu itu karena ujung dari sebuah firman, ujung dari doa itu adalah bertemu dengan Tuhan Yesus ya. Saat kita bertemu dengan pemilik kehidupan ini, apapun yang kamu mintakan disediakan. Apapun yang kamu inginkan sudah disediakan di dalam Dia yang membuat dunia ini terjadi dan ada. Jadi tidak ada sesuatu yang mustahil ketika kamu menyerahkan ketidakmampuan kamu ke dalam Dia. Artinya, ketika kamu merasa sebagai manusia, kamu sudah batas kapasitasmu itu sudah maksimum. Kamu udah gak bisa lagi menengok ke depan, ke samping, ke belakang, semua rasanya gak ada jalan. Tapi di dalam Dia, di dalam Tuhan, ketika Tuhan berperkara atas hidup kamu, segala jalan itu akan terbentang. Bahkan sesuatu yang tidak kamu pikirkan sebelumnya, yang tidak kamu rencanakan sebelumnya, itu terjadi di luar kuasa kamu. Artinya Tuhan itu begitu penyayang. Dia itu Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia bukan Allah yang tinggal di dalam kerajaannya, tapi Dia bisa turun ke dalam hati kita, memberi kita damai sukacita di dalam Dia. Karena Roh Kudus yang akan memberi jawaban atas setiap doa kita. Artinya, ketika kamu belum tahu apa doa kamu atau dijawab atau belum, kamu harus minta tuntunan Dia. Tuhan, beri aku mata telinga yang tajam, yang bisa mendengar ketika Roh Kudus berbicara dengan diriku. Karena aku percaya tuntunan Allah yang akan memberi kuasa untuk aku bisa mendengar apa yang harus kulakukan dalam langkah selanjutnya. Setelah kamu berdoa, kamu imanin itu. Karena iman kamu itu sudah ada di dalam firman. Apapun yang kamu minta, itu akan diberikan. Jadi tidak ada sesuatu yang mustahil di dalam Dia yang percaya akan Allah Bapa yang berkuasa atas bumi ini. Jadi ketika kamu punya masalah, ketika kamu gak tahu harus lari kemana, karena lari ke seseorang pun belum tentu dia bisa mengerti posisi kamu, belum tentu dia bisa menyelami hati kamu. Karena hanya Tuhan yang mengetahui isi hati kamu, pribadi kamu seperti apa, hanya Dia yang tahu. Karena Tuhan itu mengetahui kita itu secara detail ya, pribadi lepas pribadi. Jadi ketika kita berdoa, ya kita sama Dia, sama Tuhan Yesus yang akan langsung kita menghadap Dia. Ya langsung akan mencari apa sih solusi terbaik buat kita. Yang terpenting adalah kita meyakini bahwa apa yang kita minta itu tertulis di dalam firman Dia. Maka yang Lukas 1 yang 37 itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Memang bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika kamu banyak masalah, jangan lari dari Tuhan. Tapi ketika kamu banyak masalah, hampiri Dia. Rutin kamu berdoa, semakin banyak pintu Dia yang akan dibukakan. Semakin kamu banyak menyiram doa kamu ke dalam Dia, Dia akan memberi semakin banyak. Dan jangan pernah khawatir kalau Allah tidak peduli. Kalau Allah tidak memahami kamu. Dia begitu memahami kamu seperti Bapa yang tahu bagaimana pergumulan anaknya.
Kalau banyak mujizat Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan orang, kalau banyak mujizat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kesembuhan orang-orang yang mungkin bagi kita mustahil, tapi bagi dia yang percaya, bagi dia yang mengimani, kalau Yesus bisa memberikan mukjizat itu, kamu pun pasti akan menerimanya. Tidak ada yang mustahil di dalam dia yang percaya akan dia. Maka selepas kamu mendengarkan ini, coba kamu renungkan bahwa ketika kita dilahirkan ke dunia ini, kita adalah manusia yang polos. Kita adalah bayi yang sama sekali belum tahu apa-apa. Tapi dia, Bapa kita, yang menuntun setiap langkah kita, dari kita dalam kandungan ibu kita sampai detik di mana kita hari ini berada. Dia masih ada tinggal di dalam hati kita. Hanya mungkin kadang-kadang kita saja yang menjauh dari dia. Gak ada yang namanya Bapa itu melupakan anaknya. Tidak ada. Ketika kamu merasa beban hidup kamu merasa begitu sulit, tidak menemukan kejelasan tentang apapun ke depannya, berlututlah sama dia. Kamu akan isi hati kamu. Tanpa kamu perlu ada pertanyaan di dalam diri kamu, di dalam benak kamu. Apa mungkin ya Tuhan jawab doaku? Yakinlah, dia yang memahami kamu, dia yang membuat kamu bertumbuh hingga ada di detik saat ini ya. Dia yang membawa kamu untuk lepas menjalani masa lalu kamu, bukan kamu sendiri sebagai pribadi, tapi dia yang ikut terlibat di dalam diri kamu. Dan biarlah Roh Allah Bapa yang memimpin setiap hidup kita, agar kita mengalami kemenangan di dalam setiap perkara. Karena ketika Tuhan berpihak di dalam kita, siapa lawan kita? Merendahlah di depan dia. Karena kita ini manusia yang punya kapasitas keterbatasan. Kita manusia, apapun yang tuntunan dalam pikiran kita itu, ada Roh Kudus yang berperan serta. Dia bisa bernubuat di dalam setiap pembicaraan kita. Di dalam setiap maklumat yang kita buat, itu ada Roh Kudus yang beserta kita. Dan dia tidak akan membiarkan kita jatuh tersungkur sampai kita gak bisa bangkit. Kalau kita lebih mengenal dia sebagai pribadi yang penuh kasih, pribadi yang tak pernah melepaskan kesetiaannya kepada kita, sedetik pun dia gak akan pernah tinggalkan kita, maka kamu akan dibantu dia melewati. Kamu akan dibuat memiliki kekuatan yang mungkin orang terdekat kamu pun gak akan mengerti. Kamu sudah berubah. Kamu memiliki kekuatan yang mungkin orang biasa gak akan memiliki kamu. Gak akan punya kapasitas itu ya. Maka ketika Tuhan itu memberi kamu masalah, ketika Tuhan melemahkan kamu di mana kamu menerima banyak kesakitan yang luar biasa, kamu harus belajar mengampuni diri kamu. Kamu harus belajar meminta ampun kepada dia. Minta pengampunan dosa. Karena saat kamu menerima segala kekalahan kamu sebagai pribadi lepas pribadi, saat itu kamu hanya menyerahkan tumpuan hidup kamu, tumpuan pengharapan kamu ke dalam dia yang penuh kasih. Tidak pernah ada kemustahilan di dalam dia. Karena Tuhan itu mengetahui apa yang tersembunyi di dalam pikiran kita. Saat kamu kalut, saat kamu khawatir, saat kamu ragu, bahkan mungkin saat kamu penuh pergumulan dosa, kamu merasa kamu itu tidak layak, kamu merasa jijik terhadap diri kamu sendiri. Sebenarnya Bapa itu sudah menerima kamu. Menerima dengan kedua tangan yang terbentang, bahkan saat kamu sakit pun dia berusaha menyembuhkan kamu. Maka larilah kepada dia, lekaslah kembali kepada dia, karena dia yang akan menuntun kamu dan memberi kamu hidup kekal. Abaikan apa yang kamu lihat saat ini, yang akan justru membuat kamu merasa
aku tidak mungkin, aku tidak layak. Tapi lihatlah apa yang Allah kerjakan atas hidup kamu. Belajarlah melihat sesuatu tanpa melihatnya secara mata, tapi mendengar melalui firman. Karena di dalam firman kita banyak belajar, banyak mengasah apa yang Tuhan inginkan dari kita. Dan apa yang Tuhan beri kasih, Dia akan kasih sebanyak yang Dia bisa. Dan ketika kasih Dia itu mengucur bagai hujan deras yang mungkin kita itu nggak tahu bagaimana bisa menampungnya, saat itu pintu berkat kamu terbuka. Yakinlah bahwa segala sesuatu yang kita alami hari ini adalah sebagai bentuk penguatan Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia selalu ada bersama kita. Kita yang percaya, kita yang selalu tekun di dalam setiap doa, kita yang selalu mengimani setiap firman yang kita baca. Ketika masuk dalam alam doa, yang harus kita lakukan adalah pertama kita memuji Dia. Memuji Dia seenak kamu aja, memuji Dia. Kamu memuji Dia, kamu benar-benar menyanyikan dari dasar hati kamu yang paling dalam. Karena Tuhan itu tahu kamu menyanyikan dengan penuh perasaan penghayatan atau kamu hanya menyanyikan secara lip service. Dia tahu ya. Jadi ketika kamu benar-benar menghadap Dia, menyembah Dia, kamu benar-benar kamu tersungkur. Kamu serahkan tubuh jiwa kamu ke dalam Dia, biar Dia yang akan menggenggam dan menuntun langkah kamu selanjutnya. Jadi kalau ketika kita berdoa, katakan sepenuh hati. Ketika kita memberi korban pujian pun kita harus bernyanyi dengan seitikat hati kita ya. Karena dengan begitu Tuhan tahu kalau kita benar-benar mengasihinya. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan pun akan memberikan kasih-Nya berlipat ganda dalam hidup kita. Maka jangan pernah lari dari Tuhan, selalu mendekat dengan Dia. Thank you.